Amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sifat rahmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik tenaga pendidik maupun pendidikan yang hadir yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan segala nikmatnya pada kita, yaitu tentang penilaian khusus kelas 11 dan 10. Progresnya mohon segera pada terwujud, dan langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat rencana jadwal penilaian, khususnya penilaian yang asesmen sumatif, artinya penilaian yang akan dituangkan dalam nilai prosesnya tidak boleh melihat ganda Korea, karena kita sekarang Korea saja ya. Ada beberapa teknik-teknik sudah ada nilai rapor ya. Jadi Bapak Ibu melangkah terhadap teknik selanjutnya, dipastikan kita sudah memberikan nilai rapor untuk siswa. Jangan penilaian rapor itu ketika melakukan Jumatan ya. Saya harus presentasi tentang sebenarnya. Cuma kalau krisis mungkin Bapak dan Ibu guru sebagian sudah ada yang menggunakan gitu kan. Tetapi pada awal saya menggunakan krisis, saya juga sering pelatihan sama Pak Haji bagaimana kita memanfaatkan mereka gitu kan. Karena krisis ini juga sangat membantu kita dalam melalui proses belajar. Kita di sini ada asesmennya, ada yang biasa, ada yang high gitu Pak, ada yang lebih tinggi, tinggal kita pilih saja mana kira-kira yang lebih mudah. Makanya saya ingat pada Pak Yubi ketika bikin soal matematik, dia suka kesulitan. Tinggal pilih mau sampai berapa, 1, 2, 3, 4. Kalau mau ditambah ya kita tinggal pilih tanda plus saja ya. Ya. Di sana ada yang namanya ya, dari ASI ini mah mana aja. Belum saya kasih anaknya buat anak-anak Pak, sebenarnya mah. Fenomena apa ini Pak? Adalah secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. Kemudian dari air paham. Kalau salah benernya langsung terlihat seperti itu. Fenomena yang terbaik yang bagi kita doang. Air bah. Korek. Pak tadi maksudnya Pak? Tadi maksudnya? Bagaimana kita air bah sarwan tuh? Tadi Pak. Aku salah. Bagaimana kita air bah sarwan tuh? Pak, jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Bener satu. Kayaknya bisa ya, mudah bayar. Internet ya. Ngaku. Jelas tak bayar. Banyaknya air. Diacak. Opsi diacak, itu diacak. Bener lah, kasihan pemateri dia pada menjadi pembina. Kok saya excited semua, nggak ada pilihannya? Saya belum. Sehingga pada bisa terpikir bagaimana puisi dan sebagainya, memudahkan cara mengajar di kelas. Kami sangat terinspirasi. Seorang Pak sosok anak muda lah, katakan mungkin dari saya mah, tapi sudah sejauh itu pengetahuannya dari kami. Harapan kami mudah-mudahan teman-teman yang bisa berbagi terkait dengan teknik dan cara mengajar di kelas biar benar-benar modern. Laptop hampir semua orang bawa, boga di titipan sekolah.
fokus tinggal pakai gitu. Tapi kenapa tidak ada karena tadi itu satu di samping diri sendiri tidak mau melakukan, yang kedua mudah-mudahan kalau ada satu atau dua atau tiga teman yang bermotivasi seperti Pak Jarod, Pak Haji dan yang lain, mudah-mudahan semuanya ada yang sama termasuknya ya, barangkali dipraktekkan juga Pak. Mungkin yang bersedia Bu Guru siapa atau Pak Guru siapa, silakan Ibu atau Bapak mapel pelajaran apa, bikin soal yang tiap siswa atau tiap kelompok siswa itu beda soal, tapi dipastikan jawabannya ada di buku itu. Sedikit menanggapi tentang literasi tadi. Jadi ada beberapa problem ketika kita menerapkan literasi di kelas. Anda pernah mencoba misalnya literasi menggunakan link, silahkan dibuka link tertentu untuk membuka artikel, atau bahkan kita print langsung dibagiin ke siswanya, atau di buku paket. Problemnya adalah memang minat literasi siswa kita itu kurang. Jadi ketika dikasih buku kelihatan membaca tapi tidak dibaca. Akhirnya Anda pakai metode awalnya satu-satu tuh bergantian membaca secara kelas sampai berdiri bersuara. Saya juga sama mengalami. Jadi ketika saya mau besok mau ulangan, karena saya kan tahu anak-anak itu ketika belum ada guru, saya gini ya, anak-anak kebiasaan kita itu hidup di zona nyaman saja. Ketika guru belum masuk, kursi itu selalu pasti di atas meja ketika pagi-pagi. Kita usaha seperti ini ya. Nah, besok jangan lupa ya. Jadi Bapak tidak ada lagi alasan kalian tidak punya kuota. Karena tetap saya masuk, saya intip dulu gitu kan. Lagi menghap semua Pak. Ya. Nah, ada permasalahannya internet. Kalau saya sudah seperti itu, makanya paling saya terakhir coba saya di belakangan itu Pak. Ya. Walaupun saya tidak menggunakan yang namanya ketika mempraktekkan kuisis itu sebelum masuk itu anak-anak sudah teriak, Pak kapan masuk lagi, Pak kapan masuk lagi. Ini bisa karena mungkin mereka kata mereka ada tantangan tersendiri gitu. Jadi mungkin ketika salah ada gedek gitu mungkin ya, atau ada tantangan tersendiri. Nah, tapi persoalannya kadang-kadang kan kita suka tergoyah dengan kondisi kelas. Nah, sebab itu langkah menurut saya ini kalau kata Pak Rijal, teori mungkin proyek ya, kata saya lagi teori barangkali. Maksud teori itu dalam prakteknya mungkin harus direalisasikan, tapi saya berusaha untuk semacam ada panduan atau rencana pembelajaran yang nanti di kuisis itu tes formatif. Di akhir nanti setelah itu kita biasanya saya mengajar dulu 1 jam, setelah itu 1 jam kemudian itu kuisis, dan terakhir evaluasi refleksi evaluasi dari kuisis itu hasilnya apa kelemahan dan kelebihan siswa, apa yang harus dikuasai yang belum dikuasai oleh siswa. Mereka menyelesaikan soal-soal yang mereka catat. Jadi ada waktu untuk mempelajari terlebih dahulu dibanding dengan teman-temannya yang suka tantangan. Jadi ada tingkatannya, ada yang lama sedikit. Nah, maksud saya itu nanti mungkin yang kuisis itu, karena kuisis kebanyakan supaya kita gampang mengisinya dengan riak data, tapi soal-soalnya setingkat numerasi sama literasi juga, karena ada pemberian struktur sana suruh baca, dan soal-soal itu menurut saya yang saya pelajari dari soal-soal UNBK, saya pilih ekonomi ke semalam itu hampir sama dengan soal-soal numerasi atau AKM, hampir sama persis itu sebenarnya, nggak jauh beda, dan kita seolah-olah akan berjalan pada zaman yang lampau di kelas itu kalau soal-soalnya tidak segera kita mengadopsi numerasi sama UNBK, karena posisi di luar sudah begitu soal-soalnya. Sementara kita masih berbicaranya ekonomi adalah bla 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 bla, produksi adalah bla bla bla, sementara anak-anak sudah dikasih
pilihan-pilihan kondisi realitas di luar. Misalnya kalau harga daging, kenaikan harga daging, mereka analisis. Kalau misalnya pilihannya literasi keuangan, kita kasih soal misalnya kalau mereka menabung dengan bunga majemuk dan bunga tunggal, bagaimana, apa, siapa yang lebih untung dan siapa yang lebih rugi. Apa misalnya dengan bunga 1%, sekarang bank itu kita menabung sekarang, apakah itu sebuah kerugian dibandingkan dengan inflasi? Demikian, barangkali mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi tidak terlalu memberatkan pada siswa. Kemudian selanjutnya dari pemaparan Pak Rijal tadi terkait dengan cara dan teknik membuat akun akuisis ini tidak biasa. Luar biasa. Semua. Dan begitu terakhir sedikit saya bacakan, pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Mungkin itu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhiri dengan bersama-sama membacakan ayatul hamdan. Alhamdulillah.